Lagi sibuk apa sih, Dek? Ini Kak, aku lagi sibuk mau bikin tugas matematika wajib. Materinya tentang apa? Histogram, poligon frekuensi, dan ogive. Wah, enak ini materinya, Dek. Kakak kan dulu udah pernah belajar nih. Ajarin aku dong, Kak. Aku bingung. Siap, Dek. Nanti kakak ajarin ya. Oke, terima kasih kakakku sayang. Halo sahabat pembelajar, bertemu kembali di channel saya, Cikgu Kitoni. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang menyajikan data ke dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas lagi tentang penyajian data menggunakan histogram, poligon frekuensi, dan ogive. Pada awal video tadi, kita sudah melihat ada yang masih bingung menyajikan data menggunakan histogram, poligon frekuensi, dan ogive. Bagaimana ya cara penyajian data menggunakan histogram, poligon frekuensi, dan ogive? Yuk kita pelajari bersama-sama. Sebelum kita masuk ke materi, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama yaitu peserta didik mampu menyajikan data dalam bentuk histogram, poligon frekuensi, dan ogive. Yang kedua, peserta didik mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan histogram, poligon frekuensi, dan ogive. Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Tapi sebelumnya, yang belum subscribe channel ini jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan tanda lonceng agar kamu tidak ketinggalan video saya berikutnya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mengelompokkan data pengunjung perpustakaan Mutiara Harapan dalam beberapa kelas menjadi tabel distribusi frekuensi. Nah, kali ini kita akan menyajikan data tersebut ke dalam bentuk grafik. Penyajian dalam bentuk grafik ini bertujuan untuk menyampaikan kepada pembaca dalam bentuk gambar. Bagi kebanyakan orang, melihat informasi yang disajikan dari gambar lebih mudah daripada melihat dari kumpulan bilangan-bilangan pada tabel atau distribusi frekuensi. Hal ini juga berlaku bahkan untuk orang-orang yang tidak punya pengetahuan sebelumnya tentang statistika. Grafik-grafik yang menyajikan suatu data digunakan untuk mendeskripsikan suatu data dengan lebih mudah dan untuk menganalisis lebih lanjut. Ada 3 macam grafik yang biasanya digunakan untuk mempresentasikan data berkelompok, yaitu histogram, poligon frekuensi, dan ogive. Kita akan membahas yang pertama yaitu histogram. Nah, tapi sebelumnya kita lihat kembali, ini adalah tabel distribusi frekuensi yang telah kita buat pada minggu sebelumnya, yaitu tabel kita kemarin hanya terdiri dari 3 kolom saja, yaitu banyak pengunjung, turus, dan frekuensi. Nah, untuk membuat histogram, poligon frekuensi, dan ogive, kita harus menambahkan beberapa kolom lagi seperti titik tengah, tepi bawah, frekuensi kumulatif besar dari, tepi atas, dan frekuensi kumulatif kecil dari. Nah, bagaimana menentukan titik tengah? Titik tengah ini kita peroleh dari setengah batas bawah ditambah batas atas. Nah, yang pertama ini kita akan mencari titik tengah dari kelas yang pertama, yaitu kelas kita yang pertama yaitu batas bawahnya adalah batas kelas ya, batas bawahnya
yaitu 50 dan batas atasnya 56, sehingga kita peroleh titik tengahnya yaitu setengah dari 50 ditambah 56, sehingga kita perolehlah titik tengahnya yaitu 53. Nah, begitu seterusnya untuk kelas kedua, ketiga, keempat, dan kelima sampai kelas ketujuh. Nah, sekarang kita akan menentukan tepi bawah. Tepi bawah itu rumusnya adalah kalau kita mencari tepi bawah, itu rumusnya batas bawah, ya, batas bawah kita ini 50. Nah, saya kasih contoh yang kelas kedua, ini misalnya batas bawah kita 57, maka tepi bawah menjadi 57 dikurang 0,5 diperolehlah 56,5. Begitu juga untuk yang kelas-kelas berikutnya. Nah, tepi atas ini sama, yaitu kita menggunakan batas atas. Batas atas kita dari kelas kedua yaitu 63. Maka tepi atas yaitu batas atas ditambah 0,5, ya, berarti 63 ditambah 0,5 menjadi 63,5. Nah, tabel kolom berikutnya yaitu frekuensi kumulatif besar dari. Frekuensi kumulatif besar dari ini kita peroleh dari total frekuensi kita 40. Nah, ini kita lihat pada kelas pertama yaitu 40. Kita tulis 40 kenapa? Karena total dari frekuensi kita 40. Kemudian yang kedua itu frekuensi kita 2, maka dikurangi aja 40 dikurangi 2 dapatlah 38. Kemudian 38 kita kurangi 3, ya, dapatlah 35. Kemudian 35 kita kurangi 8, kita peroleh hasilnya 27. Begitu seterusnya frekuensi kumulatif besar darinya. Selanjutnya adalah frekuensi kumulatif kecil dari. Frekuensi kumulatif kecil dari itu kita jumlahkan dari frekuensi yang terendah. Berarti yang ini dari kelas pertama yaitu 2. Nah, kita pindahkan ke sini 2. Kemudian baru kita tambah dengan 2 ini ditambah dengan 3. Ya. 2 ditambah dengan 3 dapatlah hasilnya 5. Kemudian 5 ini kita tambah lagi dengan 8, maka dapatlah hasilnya 13. 13 ini kita tambahkan lagi dengan 7, dapat hasilnya 20. Begitu seterusnya. Baiklah, selanjutnya baru kita masuk ke bagaimana membuat histogram. Histogram adalah diagram batang yang batang-batangnya saling berimpit. Langkah-langkah untuk membuat histogram: yang pertama, kita membuat sumbu vertikal dan sumbu horizontal yang saling berpotongan tegak lurus. Sumbu horizontal akan kita isi dengan tepi bawah dan tepi atas, sedangkan sumbu vertikal akan kita isi dengan frekuensi. Kemudian kita membuat skala yang sama besar untuk kedua sumbu. Ini kita buat dulu skala untuk sumbu vertikal yang sama besar. Kemudian kita buat lagi skala yang sama besar untuk sumbu horizontal, yang mana skala antara kedua sumbu tidak mesti sama. Barulah kita masukkan frekuensinya. Ini saya pakai frekuensi kelipatan 2, tergantung mau dimulai dari 1 juga boleh. Nah, ini saya pakai kelipatan 2, 4, 6, 8.
Nah, baru kita masukkan tepi bawah dan tepi atasnya 49,5, 56,5, 63,5, 70,5, 77,5 sampailah pada batas atas 98,5. Nah, barulah kita gambarkan persegi panjang untuk setiap nilai pada data yang berasal dari tabel distribusi frekuensi berkelompok yang telah kita buat. Tinggi persegi panjang ini menunjukkan frekuensi dan nilai pada kelas yang didapat pada tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk batas bawah 49,5 dan 56,5 itu frekuensinya adalah 2. Kemudian untuk kelas yang kedua, tinggi persegi panjangnya adalah 3. Kemudian untuk kelas ketiga itu 8. Sampailah untuk kelas ke-7, yaitu frekuensinya adalah 5. Nah, inilah bentuk histogram yang kita buat dari jumlah pengunjung perpustakaan Mutiara Harapan selama 40 hari berturut-turut. Berikutnya kita akan membuat yaitu poligon frekuensi. Apa itu poligon frekuensi? Poligon frekuensi yaitu apabila titik-titik tengah dari histogram dihubungkan dengan garis dan batang-batangnya dihapus. Nah, di sini kita tidak usah dulu menghapus batang-batangnya, kita langsung buat aja titik tengahnya. Titik tengah yang pertama itu adalah 53, yang berikutnya titik tengahnya yaitu 60, kemudian titik tengahnya 67, ke titik tengah 74, sampailah titik tengah yang terakhir pada kelas ke-7 yaitu adalah 95. Nah, pada tiap ujung distribusi kita tambahkan satu kelas tambahan dengan frekuensi 0. Nah, kemudian ini kita hubungkan titik-titik tengah tadi yang sudah kita buat, kita hubungkan. Nah, dihubungkan dengan garis ya, dengan garis lurus kita hubungkan seperti ini. Nah, inilah yang dinamakan dengan poligon frekuensi. Berikutnya kita akan menggambar ogive. Ogive adalah diagram garis dari distribusi frekuensi kumulatif. Nah, langkah-langkah untuk membuat ogive yaitu pertama kita membuat dulu sumbu vertikal dan sumbu horizontal yang saling tegak lurus. Sumbu horizontal tetap kita isi dengan tepi bawah atau tepi atas, dan sumbu vertikal itu nanti kita isi dengan frekuensi kumulatif. Nah, berikutnya kita buat skalanya, skala yang sama besar untuk frekuensi kumulatif atau sumbu vertikalnya, dan kita buat juga skala untuk tepi bawah dan tepi atasnya. Kemudian kita lihat skala untuk frekuensi kumulatif ini saya ambil kelipatan 4. Kenapa? Agar grafik kita tidak terlalu besar, makanya saya ambil kelipatan 4 karena frekuensi kumulatif kita berjumlah 40. Nah, berikutnya kita buat tepi bawah tepi atasnya sampai ke 98,5. Nah, ini kita akan membuat ogive positif. Ogive positif itu yang kita lihat itu adalah frekuensi kumulatif kecil dari dan tepi atas ya, untuk ogive positif. Berarti yang kita lihat itu. Kemudian kita tuliskanlah pasangan-pasangan bilangannya, yaitu antara frekuensi kumulatif kecil dari dan tepi atas. Nah, dari tabel distribusi frekuensi yang telah kita buat terlihat bahwa
Untuk frekuensi kumulatif 2 itu pasangannya adalah tepi bawah 56,5 sehingga dapatlah 1 titik. Kemudian untuk frekuensi 5 pada 63,5. Selanjutnya frekuensi 13 itu pada 70,5 dan frekuensi kumulatif 20 itu pada tepi atas 77,5. Frekuensi kumulatif 28 itu berada pada tepi atas 84,5. Kemudian frekuensi kumulatif 35 itu berada pada tepi atas 91,5 dan frekuensi 40 itu berada pada tepi atas 98,5. Sehingga titik-titik tersebut sudah terbentuk titik-titik, kita hubungkan titik-titik tersebut dengan kurva mulus. Maka inilah yang dikatakan ogive positif. Untuk ogive negatif yang kita lihat dari tabel distribusi frekuensi yaitu frekuensi kumulatif besar dari dan tepi bawah. Dek, ayo kakak ajarin buat histogram poligon frekuensi dan ogive-nya. Selesai kakak, adek sudah lihat video bu guru yang keren dan mudah dipahami. Wah, adikku pintar sekali. Iya dong, adik siapa dulu? Bagaimana penjelasan tadi? Bisa dipahami ya? Oke, sahabat pembelajar, sampai ketemu pada video berikutnya. Tetap jaga kesehatan, sampai jumpa.